Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas belas kasih dan anugerah-Mu. Engkau masih mengumpulkan kami semua untuk bisa bersekutu dan mempelajari firman-Mu yang limpah dan indah dan juga yang dalam, dan yang juga membentuk hidup kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya Engkau yang sendiri yang berkenan memberikan firman-Mu dengan limpah, sehingga kami betul-betul bisa dikagumkan dengan kelimpahan firman-Mu, dan bisa menikmati firman-Mu, dan terutama bisa membagikan kembali kepada orang-orang yang masih belum mengerti atau belum mengenal betapa indah dan dalamnya firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan yang terbatas ini, supaya keterbatasan hamba-Mu tidak membatasi firman-Mu yang tidak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara sekalian, mungkin sebelum kita masuk ke PA, saya sedikit kasih, apa istilahnya ya. Karena kalau spoiler kan kalau film yang belum keluar. Tapi kalau yang sudah keluar, istilahnya apa itu? Review dari Kuiper Conference kemarin. Mungkin saudara di sini kan pada nggak ikut ya. Jadi itu emang momen yang penting. Jadi kalau saudara ikut itu sangat melihat bagaimana di negara kita ini bukan negara yang tanda kutip kebetulan jadi ya, dari Pancasila sendiri ada itu kan ada hubungannya dengan Abraham Kuiper yang secara nggak langsung adalah Perdana Menteri negara yang pernah menjajah kita. Dan seperti nggak kebetulan ya, Abraham Kuiper itu lahir jaraknya kurang lebih kita 100 tahun dengan Pak Tong. Jadi ya akhirnya bisa dibilang spirit Kuiper itu dilanjutkan oleh Pak Tong. Dan salah satu hal yang penting yang bisa berkait dengan seminar SCRS tadi pagi juga, ini kalau saudara ada yang ikut itu juga luar biasa. Jadi Renard Kasali dan Tandian Rustandi dan ya Luhut. Jadi itu salah satu poin penting adalah kalau kita mau maju itu pendidikan, ya. Dan salah satu bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan itu adalah gereja. Maka saudara ya ini juga yang saya ingin spirit yang ingin tularkan itu bagaimana dengan kita bisa menikmati keindahan Alkitab, maka kita tergerak untuk mau lebih dalam lagi mempelajari Alkitab. Karena seringkali kalau kita ya nggak salah juga, cuman kadang terlalu condong kepada truth, kebenaran seperti yang saya sudah sering tekankan, sehingga kita lupa melihat keindahannya dan akhirnya menjadi dingin. Dan akhirnya kita lebih tidak tertarik gitu ya. Nah maka kiranya kita mendoakan ya supaya kita betul-betul lebih menikmati lagi kebenaran firman Tuhan. Nah itu semacam pengantar, nanti saudara bisa nonton sendiri speech Pak Tong waktu menerima Kuiper Award. Saya sendiri juga belum nonton dan gak ikutan dinernya karena banyak tugas. Enggak, itu jokes. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apakah dunia baik-baik saja. Ya sebetulnya ini PA-nya bisa cepat ya. Jawabannya tidak. Dan mari kita berdoa. Nggak usah panjang-panjang PA-nya. Nah cuman karena kita kan harus membahas ini dari sudut pandang Roma ya. Maka kita akan membahas, dan sebetulnya ini agak mengerikan. Bahannya itu cukup panjang, jadi melanjutkan kemarin berarti dari Roma 1 sampai ayat 15 sampai Roma 2 sampai beres semua Roma ini. Bayangkan ya, cukup panjang. Maka saya melihat bagaimana caranya untuk bisa membahas dengan singkat, tentu seperti yang saudara sudah lihat di PA-PA saya sebelumnya dengan melihat dari struktur. Ya, kalau kita bahas detail per ayat, wah itu bisa sampai Tuhan Yesus datang kayaknya. Panjang banget itu pasti ya, panjang banget. Dan ya sebetulnya ini pun sudah pernah dibahas oleh Pak Tong ya, kitab Roma ini dengan sangat detail. Maka kita akan melihat secara struktur. Nah sebelumnya saya akan mereview ya. Jadi ada satu hal yang menarik ya, kalau kita membaca Alkitab itu kan Alkitab itu scripture, atau ini aja lah Bible biar gampang nulisnya, Bible itu interpret Bible ya. Jadi Alkitab itu menginterpretasi dirinya sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit sekalian untuk review. Bagaimana dari prinsip ini kita bisa tahu bahwa Roma ini untuk siapa? Untuk siapa dan tujuannya apa? Dan tujuan ya. Dan dari mana? Ya ini sedikit review sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Roma ini. Karena ya ini ada prinsip yang penting. Karena seringkali waktu kita belajar Alkitab, khususnya setelah kita tahu ternyata ada tulisan-tulisan yang lain yang mirip dengan Alkitab seperti
cerita Gilgamesh yang mirip dengan cerita Kejadian, kita jadi pikir kayaknya kita perlu tulisan lain untuk membantu kita menafsirkan Alkitab. Nah ternyata enggak ya. Enggak, memang ini yang prinsip paling dasar. Walaupun kita enggak punya tulisan lain, tapi Alkitab bisa menafsirkan dirinya sendiri. Salah satu contohnya adalah kitab Ibrani. Kalau saudara pelajari mau pakai teks apapun yang ada di luar Alkitab, kita nggak akan bisa tahu Ibrani ini ditulis oleh siapa, tujuannya untuk apa, tujuannya itu kalau pakai teks lain ya maksudnya ya. Kalau dari kitab Ibrani sendirinya kita bisa tahu, tapi nggak akan menolong. Karena emang Ibrani itu sampai sekarang masih nggak jelas siapa yang menulisnya ya. Saudara yang ikut pembahasan dari Vikaris Ceko udah tahu pasti dari pembahasannya. Nah maka kita akan coba pakai prinsip ini untuk kita melihat dari kitab Roma ya. Kita bisa melihat dengan cepat ya dari yang kemarin sudah sempat dibahas ini, kan inti dari kitab Roma ini yang akan saya bacakan ya, ini yang menjadi ayat untuk pembukanya karena panjang ya kalau kita baca semua. Yaitu Roma 1 ayat 15 sampai 17. Ini memang inti dari kitab Roma yang menjadi pendahuluan kitab Roma. Pendahuluannya dari awal sih sampai yang pasal 1 sampai ayat 17-nya, cuman ya yang intinya banget ya ini. Saya bacakan ya bagi kita semua. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang tinggal di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup dari iman. Nah dari sini sendiri kita udah bisa langsung lihat ya. Mungkin kalau saudara yang ingat penjelasan latar belakang kemarin, bahwa ya kitab Roma ini tujuannya untuk, nah jadi tes untuk saudara. Dari ayat yang kita baca aja. Kira-kira ini untuk, bukan tujuan, ini untuk orang-orang yang dituju ini untuk siapa? Dari bagian yang kita baca ini. Untuk Roma ya, paling clear-nya Roma. Untuk kota Roma, udah jelas banget ya kan di sini katakan kepada kamu yang tinggal di Roma. Tapi secara spesifik kepada orang-orang yang seperti apa yang tinggal di Roma? Dari yang kita baca. Ya, itu ya. Yahudi, dan Yunani. Atau tepatnya non-Yahudi lah ya. Non-Jews ya. Nah, dari sini kita bisa tahu tujuannya memberitakan Injil. Ya, untuk memberitakan Injil, tetapi nggak cuma hanya memberitakan Injil saja, makanya kita perlu melihat yang namanya surat di Perjanjian Baru itu kan ada intro, ada isi, sama ada penutupnya. Isi itu pasti isinya ya. Nah, tapi untuk kita bisa melihat dengan lebih jelas, sama seperti kalau saudara lagi baca artikel, kalau saudara yang pernah yang studi itu, yang kuliah kan biasanya kalau mau nulis tulisan atau mau skripsi atau mau tesis itu pasti kita harus baca artikel kan, jurnal. Ini saya jadi tips bikin skripsi dan tesis, tips baca cepat ya. Kita baca depan dan baca akhirnya. Ya. Biasanya kan kalau di artikel itu kan ada abstrak ya yang merampungkan seluruh artikelnya. Ya itu abstraknya kita baca, yang betul-betul kita tahu main poinnya apa. Udah gitu kita baca intronya, pendahuluannya kenapa dia nulis ini, bagaimana cara dia membahasnya. Udah gitu hasil penemuannya apa yang biasa ada di sini. Dan langsung kita baca kesimpulannya. Dari situ kita udah langsung tahu. Kan kalau paling konyol itu pas kita skripsi atau tesis, kita udah baca semua, ternyata artikelnya nggak nyambung dengan yang kita mau tulis, habis waktu ya. Makanya ini cara yang bisa kita pakai juga untuk kita baca surat-surat. Maka kita perlu baca penutup, bukan hanya Injil saja. Sebelumnya kita juga perlu lihat gitu ya, di belakang, di bagian penutup dari surat Roma ini, di bagian ayat pasal 14 ya. Pasal 14. 14 ayat 1. Oh bukan 14 ayat 1. Itu permasalahannya. Cuman ada lagi yang spesifik. Nah, di dalam pasal 15 ayat 14 kan dikatakan nih, Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya, alasan tulisannya.
Dan di dalam ayat 22, kalau saudara baca yang Alkitab LA yang baru itu ada judul harapan Paulus untuk datang ke Roma. Jadi di sini kan di dalam ayat 24 dikatakan, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu. Jadi ya ini dan seterusnya. Cuman di sini ada menyinggung Spanyol. Selain Injil, Spanyol. Kenapa Paulus ingin menguatkan, memberitakan berita Injil di Roma? Karena kan kalau saudara lihat peta dunia, saya bukan patung. Jadi cuma bisa gambar bulatnya aja. Jadi kurang lebih Roma ini kan di sini. Gimana ya? Ya inilah pokoknya Roma ya. Ini Afrika ya, ini Afrika. Ini Arab. Roma kan kurang lebih di sini kan. Ini yang ada laut hitam ya kalau nggak salah di sini. Nah ini Roma kan kurang lebih di sini, yang panjang ini Roma. Nah Spanyol kan di sini. Spanyol, ini Roma, ya. Nah, Yerusalem di sini. Jadi Paulus itu ingin membangun base untuk nge-support dia pelayanan dia di Spanyol. Ya, salah satu latar kenapa surat Roma ini ditulis juga karena Paulus ingin membangun base, ya. Jadi ini adalah prinsip yang sangat penting. Maksudnya kenapa? Kalau saudara yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, dan jawablah panggilan saudara. Itu bagaimana kita membangun base untuk nge-support pelayanan kita, itu prinsip Alkitabnya juga diajarkan di Alkitab. Jangan sampai kita membangun salah satu base-nya kan ekonominya, yang nge-support kita siapa kan? Itu kan sesuatu yang wajar kan, yang real kan. Kita memerlukan dana untuk mensupport pelayanan kita. Tapi bagaimana kita melakukan dengan cara yang biblika, Alkitab ya di salah satu yang diajarkannya itu di surat Roma ini juga gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa menjalankan pelayanan kita dengan tepat gitu ya. Nah ini. Nah dari siapa? Dari siapa? Juga ada di bagian belakang. Ya di bagian belakang dikatakan Roma 16 ayat 23. Bukannya 23. 16. Ini 1 Korintus pantesan. Salah buka saya. Roma 16 ayat 23. Nah, salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepada aku. Dari sini kita tahu bahwa di sini dari Gaius. Gaius yang di mana? Nah, dari kita cek bagian Alkitab yang lain di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 1. Kita buka ya Kisah Para Rasul 19 ayat 1. ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, ini kan daerah di waktu berarti ini ceritanya ini Paulus lagi ada di Korintus. Kalau kita lihat di yang Kisah Para Rasul 18 ayat 18 yang sebelumnya, Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Ini berarti masih di Korintus. Dan kita bisa melihat ya di Kisah Para Rasul 19 ayat 21 ini. Nah, di sini dikatakan Paulus memutuskan untuk pergi ke Yerusalem melalui Makedonia, dan aku harus melihat Roma juga. Jadi dari sini ini Paulus ada rencana mau ke Roma, dan kita melihat di dalam mana ya yang ada Gaiusnya. Saya lagi cari Gaius, bukan Gaius yang Gaius yang bermasalah ini. Cuman di mana ya Gaiusnya? 18 kah? 18 ayat 1. Oh, 19 ayat 29 ya. Ya, yang 29 ada Gaiusnya ya. Oh, tepatnya yang ini. Ini kan ngomong kalau Paulus lagi ada di Korintus. Nah, waktu di Korintus ada siapa saja? Nah, dari sini kita kaitkan ke dalam surat 1 Korintus. Ini baru kaitannya ya. 1 Korintus memang kalau pakai Alkitab agak sedikit. Kita harus lihat
loncat-loncat sana loncat sini. Nah, kita lihat 1 Korintus 14 1 ayat 14. 1 Korintus 1 ayat 14 ya. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Nah, Gaius yang dimaksud itu di sini, yang di sini ya. Berarti ini ditulis Gaius, surat Roma ini ditulis dari Korintus. Karena waktu Paulus bercerita tentang Gaius ini, ya, yang ini adalah Gaius yang ada di Korintus, ya. Kenapa? Karena dari cerita yang tadi kan kita dibaca bahwa Paulus itu lagi ada di Korintus, lagi ada di Makedonia. Korintus kan ada di daerah Makedonia ya. Dan dia lagi mau ke Roma, ya. Dan di Korintus tersebut ada Gaius ini. Dan kita pas baca surat Roma ini, salam dari Gaius. Sehingga kita bisa tahu bahwa surat ini ditulisnya dari Korintus. Masa perjalanan misionaris Paulus yang ketiga. Ini kalau kita lacak dari Kisah Para Rasul lagi ya. Nah, dari Alkitab sendiri kita bisa tahu ini ya. Dan ini adalah skill yang saudara perlu pelajari. Karena buat saya pun juga ini adalah sesuatu yang berat ya. Maksudnya karena kita harus betul-betul paham bagaimana tripnya Paulus, bagaimana perjalanan misi Paulus yang pertama itu daerah mana saja. Kalau kita nggak ngerti itu, yang 1, 2, 3 istilahnya apa, timeline-nya, kita akan agak lebih sulit mencari untuk tujuan dan darinya dari ini surat-surat di Perjanjian Baru. Dan ini adalah skill yang kalau bisa saudara pelajari juga gitu ya, bukan hanya hamba Tuhan gitu. Kenapa? Karena ini akan membantu saudara waktu saudara membaca Alkitab. Lagi-lagi, balik lagi ya. Dan perlu perjuangan, sama ya, saya juga ini berjuang ketika ini. Nah, ini yang menjadi latar belakangnya ya. Jadi Paulus itu ingin membangun ya pondasi di Roma untuk dia melayani ke Spanyol gitu. Dan di dalam dia membangun itu yang paling dasar adalah ya Injil. Kenapa? Ya perlu Injil ya karena saudara udah tahu sendiri bahwa Roma ini tidak baik-baik saja. Maka perlu diberitakan Injil. Dan apa yang tidak baik di Roma? Nah, kita akan masuk ya, baru kita akan masuk. Apa saja yang tidak baik di Roma? Kita lihat ya. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam pembahasan bagian yang kita akan bahas ini, kita bisa melihat dulu ya sebelum kita lihat struktur dari kitab Roma sendiri. Nah, mungkin ini bisa ditampilkan slide-nya ya. Nah, pertama mungkin saudara ini kemarin sudah dibahas ya. Ini struktur yang sama persis dengan yang kemarin dibagikan oleh Vikaris Jeko ya. Jadi bicara tentang Injil dan kebenaran Tuhan dan anugerah kebenaran Tuhan, kuasa dari kebenaran Tuhan, udah gitu kepada Israel, dan akhirnya bagaimana kita mengekspresikannya yang di dalam relasi dan juga konteks pelayanan Paulus. Tetapi ada sisi lain, nah ini juga keindahannya ya, bahwa struktur kitab Roma ini nggak hanya dilihat dari sisi satu struktur ini, tapi bisa lihat dari struktur yang lain. Nah, kita coba lihat sekarang struktur yang kedua, yang B. Bisa kayak gini juga. Dan kalau saudara lihat kan ini menjadi sesuatu yang indah ya. Nanti kalau saudara mau, ini bisa minta ke Pak Wage ya. Jadi apapun yang saya share di sini ini bisa diminta kan, dan saya harapkan memang ini untuk dibagikan. Kenapa? Karena ini akan menolong saudara untuk menikmati Alkitab. Dengan tahu struktur ini kan kita bisa lihat ya ada keindahan. Ada pola yang berulang. Awalnya ibadah, diakhiri ibadah, berdiri di anugerah dan diakhiri dengan berjalan di dalam roh. Dari kematian ke hidup dan dari dosa kepada kebenaran. Dan akhirnya di tengah-tengah itu adalah ya mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Dari kita tahu arah awal tema besar itu, kita akan bisa menikmati kitab Roma yang penuh dengan argumen ini dengan lebih indah gitu. Nah, cuman kita nggak akan memakai dengan struktur ini dengan terlalu mengkaitkan dengan terlalu detail. Jadi ini hanya untuk ya saya bagikan kepada saudara saja ya. Dan kita akan membahas langsung dari apa yang menjadi latar belakang dari Injil ya. Pertama-tama Injil dulu sebelum akhirnya masuk kepada kenapa Injil itu sangat diperlukan untuk dunia yang rusak ini. Bisa tampilkan ke struktur yang selanjutnya. Next. Nah, di sini kan kita dikatakan ya. Nah, ini juga salah satu cara kita membaca kitab Roma yang adalah argumentasi. Jadi ada kalimat utamanya.
yang disupport oleh kalimat selanjutnya. Dan yang disupport lagi oleh kalimat selanjutnya. Dan ini saudara perlu tahu ya, kalaupun saudara bingung gitu ya, ini gimana ini ya, ya nanti saudara bisa renungkan secara semacamnya apa yang saya bagikan ini sebetulnya nggak hanya untuk dibagikan langsung bisa ditangkap saat ini juga, tapi untuk saudara bawa renungkan nanti di rumah. Nah salah satunya ya ini kan, Paulus ingin memberitakan Injil di Roma. Kenapa? Karena dia tidak malu terhadap Injil. Dia tidak malu kepada Injil. Kenapa? Karena itu adalah kuasa Tuhan yang memberikan keselamatan. Dan kenapa Injil itu adalah kuasa Tuhan? Karena itu adalah kebenaran Tuhan yang dinyatakan melalui iman. Dan dasarnya apa? Paulus pakai perjanjian lama. Dari sini saudara bisa lebih ngerti kan ya argumen Paulus. Seperti yang saudara perlu ketahui, kitab Roma ini adalah kitab argumen. Dan siap-siap ya saudara, ini saya lupa disclaimer di awal bahwa hari ini mungkin akan menjadi hari yang cukup panjang. Karena kita akan penuh dengan argumen. Berbeda dengan pertemuan yang lalu, yang saya bagikan itu kan gaya puisi ya. Sedangkan kita akan argumen. Dan kita harus bisa beradaptasi gitu. Alkitab lagi gayanya puisi, gaya puisi. Dan yang sekarang Alkitab lagi gayanya argumen, kita harus siap-siap juga gayanya argumen. Dan inilah pola argumen yang Paulus beritakan. Dan kenapa Paulus memulainya dengan Injil ya karena ya ini. Ya. Injil adalah kebenaran Tuhan yang disupport oleh perjanjian lama. Dan ini sangat penting. Kenapa? Nah, kita lanjutkan kepada bagian selanjutnya ya. Kita baca ya, saya akan bacakan. Mungkin nggak harus ditampilkan dulu slide-nya ya. Saya bacakan dulu ya dari ayat 15-nya ya. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang tinggal di Roma. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi pertama yang kita bisa pelajari dari yang sampai 17 ini adalah kenapa Paulus Injil, dasarnya Injil karena ya inilah kebenaran dan kekuatan. Kekuatan. Udahlah tulis lengkap saja. Saya ingin mempersingkat supaya cepat nulis ya. Kekuatan Allah. Kenapa? Nah, dilanjutkan di argumen selanjutnya. Sebab, nah saya bacakan ya dari ayat 18. Jadi pembagian kita ini adalah, yang selanjutnya adalah dari 18 sampai 23. Sebab, ada murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak nampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya yang tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Nah saudara, ini sudah lumayan hangat mungkin otaknya ya. Pas baca bagian sini kan sudah mulai Paulus membeberkan argumennya. Nah sekarang saya kasih satu pertanyaan saja. Kira-kira apa yang menjadi masalah sehingga Tuhan murka? Kan di sini kan dikatakan kan di awal sini kan Allah murka. Apakah dunia baik-baik saja? Kan tadi saya udah langsung jawab tidak. Cuman tidak langsung ditutup dengan doa. Kenapa tidak? Di sini dijawab Allah murka. Nah, kenapa Allah murka? Kalau dari yang saudara baca dari ayat 18 sampai 23 ini. Kira-kira ada yang mau coba nggak? Kita latihan ya. Salah pun nggak apa-apa.
Salah satunya ada yang nindas. Ada lagi, satu lagi, last chance. Last chance. Nah itu ya, sembah berhala. Atau, nah sekarang boleh ditampilkan, next. Ini ya argumennya. Murka Allah dinyatakan kepada semua orang, dan murkanya dinyatakan karena, seperti yang tadi jawaban pertama ya, mereka istilahnya apa? Menindas kebenaran, menekan kebenaran. Dan memang betul, kenapa menekan kebenaran? Kenapa? Karena mereka sudah tahu Tuhan. Kita baca versi ini aja ya, jadi nanti saudara bisa convert ke Alkitab ya, waktu pas baca ulang. Karena di belakang kan ada ayat-ayatnya ya. Karena mereka udah tahu Tuhan melalui ciptaan. Ya, yang di dalam argumen selanjutnya ya, yang tab yang selanjutnya, melalui ciptaan. Dan sebagai hasilnya yang berkaitan dengan ketapa Allah murka, ya mereka nggak ada alasan untuk menekan kebenaran. Kenapa? Karena ini ada pola yang berulang ya, indah juga kan. Kita saudara kalau dibentuk seperti ini, saudara jadi bisa melihat ada pola berulang. Menekan kebenaran karena mereka tahu Tuhan. Udah gitu mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Ada pola yang berulang kan, menekan kebenaran karena mereka tahu Tuhan. Mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Seperti ada pola yang indah kan. Jadi ini argumen apa ya, science kalau mau pakai bahasa sekarang, tapi disampaikan dengan indah. Ini indahnya Alkitab kita ya. Jadi saya lanjutkan ya, nanti jadi melenceng kemana-mana argumennya. Jadi kenapa mereka nggak ada alasan? Karena mereka tahu Tuhan, tetapi mereka tidak menghargai dan memuliakan Tuhan. Tetapi ya mereka berpikir yang sia-sia. Dan mereka tidak menyembah Allah yang sejati. Jadi menindas kebenaran, makanya kenapa di sini kebenaran, ya. Dan yang paling utama adalah ibadah yang salah, worship. Makanya kenapa kalau saya aplikasikan, ya saudara kita harus mendoakan gerakan kita yang sangat punya high view ya of worship. Karena ya dunia tidak baik-baik saja. Dunia tidak akan baik-baik saja kalau gereja ibadahnya tidak baik-baik. Awal dari kekacauan dunia itu selalu dimulai dari ibadah. Kalau mau pakai argumen Roma, masukin ke kekacauan dunia ini. Ya, gereja yang udah mulai aneh-aneh pasti akan mempengaruhi secara tidak langsung. Bukan hanya mempengaruhi dunia, malah dipengaruhi oleh dunia. Dan akhirnya jadi mandul gitu, nggak bisa apa-apa. Ya, karena ibadah yang salah. Ini poin yang selanjutnya ya. Sekarang harus bawa banyak warna. Biar biar poin-poin saudara bisa dapatkan dengan benar. Kenapa Allah murka? Karena ya ini dua alasan ini. Menindas dan ibadahnya salah. Dan apa konsekuensinya? Dibahas di dalam ayat selanjutnya. Ini kan saya tulis di sini ya. Ini yang senjatanya, Injil. Udah gitu kenapa Allah murka? Udah gitu konsekuensinya apa? Dari kita menindas dan kita menyembah yang salah ini. Nah, konsekuensinya dibahas di dalam ayat selanjutnya dari ayat 24 sampai 32. Ya. Nah mungkin sebelumnya biar kita nggak terlalu kepanjangan, apakah ada yang mau sebelum lebih lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin sampai udah beres dulu aja ya. Kalau saudara ada yang mau ditanyakan bisa ditulis dulu, baru nanti kita tanyakan di belakang. Nah apa konsekuensinya saya bacakan ya sampai ayat 32. Karena itu, ya karena mereka menindas dan mereka menyembah yang salah, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini indah ya, Paulus sambil
negor sambil doksologi ini di sini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka mengganti persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan yang dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka berbuat mesum, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tidak layak. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, sombong, pembual, pandai dalam kejahatan, tidak taat pada orang tua, tidak berakal budi, tidak setia, tidak tahu mengasihi, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Dan inilah konsekuensinya. Dan konsekuensinya ini bisa dibagi di dalam 3 macam pola. Nah, sekarang kuis lagi, kuis Alkitab. Dari mana kita bisa melihat pembagian 3 pola ini? Dari apa yang saudara sudah baca dari bagian ini. Kira-kira saudara melihat tidak? Apa yang terulang dari bagian ini? Ya, itu yang terulang 3 kali ya. Ya, makanya nanti pas kita membahas Roma, saudara kita perlu stay on Alkitab kita ya. Karena memang nanti kalau saya itu akan track satu persatu melihat apa yang kita bisa dapatkan ya. Pola-pola yang kita bisa dapatkan. Karena Allah menyerahkan di dalam ayat 24. Udah gitu di dalam ayat 26. Dan di dalam ayat 28 ya. Kita harus peka terhadap pengulangan ya. Pengulangan. Saya pakai huruf merah. Duh, tulisan saya jelek. Ya sudahlah. Pengulangan. Ya, kita harus peka terhadap pengulangan sewaktu kita baca Alkitab ya, latihan yang kedua. Latihan yang kita bisa pelajari di bagian sini ya. Dan apa yang menjadi pola di dalam pengulangan ini? Ya, apa yang menjadi pola di dalam pengulangan ini? Sebelumnya ini bagian ini pun juga sudah memiliki awalannya sendiri. Jadi bisa tampilkan mungkin slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi Tuhan menyerahkan ya kepada ya konsekuensi yang mereka dapatkan itu karena ya mereka ini lagi kan diulang lagi di sini ya. Karena mereka meninggalkan Tuhan ya, meninggalkan Tuhan karena mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya ya, karena mereka menyembah berhala. Dan kalau saudara kembali lagi sedikit di dalam yang ayat 23 ya, gambaran dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung, binatang berkaki 4 atau binatang melata, kan kita jadi ingat hukum kedua ya, yang jangan membuat patung. Hukum kedua ya, kok nggak salah ya, benar ya. Di sini di sekolah minggu kita pas lagi bahas 10 hukum juga. Ini kan seperti kita langsung ingat, oh ini kan gambaran 10 hukum. Jadi hukum kedua itu bukan berarti kita nggak boleh bikin patung, tapi cara ibadah atau ibadah yang salah. Dan di sini kan diulang lagi dengan memuja dan menyembah makhluk ya. Jadi kalau kita lihat slide tadi itu ya karena mereka ibadah yang salah dan apa yang menjadi penyebab dari ibadah yang salah tersebut. Nah, di sini bisa dilihat dari pengulangan menyerahkan ini ya. Ini ada ada pengembangan pola. Pertama di dalam ayat 24 kita bisa melihat ya. Karena ya keinginan hati. Pertama dari hati. Dari hati menuju kepada worship, ibadah yang salah. Ini yang menjadi dasar konsekuensi. Ya maksudnya ini cukup ngeri juga ya. Dari kita sudah menyembah yang salah, maka Tuhan kasih hukumannya itu ditambah lagi.
ibadah yang salahnya. Ya, ini ngeri banget ya. Cara Tuhan menghukum itu seringkali nggak seperti kalau kalau di sekolah itu kenyamanan kita ditarik, enggak. Tuhan masalah lebihin lagi. Ya, kalau kita lihat praktek sekarang kan orang kaya misalnya, tapi kayanya korupsi, ya Tuhan kasih lagi gitu. Lebih banyak sampai akhirnya dia udah nggak ingat, betul-betul udah merasa nggak perlu Tuhan. Intinya emang Tuhan udah betul-betul nggak peduli lagi gitu. Ya udah nih, saya kasih semua lah. Atau kalau ilustrasi yang sering kita pakai ini nggak boleh sih, ini kan di dunia medis. Kalau orang yang sudah mau orang yang kanker yang udah mau mati kan ya udah nggak perlu istilahnya pantang makan lagi kan. Kalau dokter sudah ngomong, Bapak udah boleh bebas lah makan apapun. Itu justru malah serem kan, berarti kita kayaknya udah mau beres gitu hidup kita. Ya cuman itu sisi yang ilustrasi yang nggak boleh dipakai di sini ya. Itu sebetulnya kan orang yang lagi bergumul udah mau meninggal. Cuman ya kalau ini ngeri gitu, Tuhan ibadat yang udah salah malah sama Tuhan lebih-lebihin lagi gitu. Betul-betul supaya mereka nggak kembali seperti tanda kutip seperti ya emang Tuhan nggak ada rencana sepertinya, tapi seperti supaya mereka nggak kembali lagi. Udah betul-betul nggak bisa kembali lagi ke ibadah yang benar. Dan akibat dari ibadah yang salah itu apa? Nah kita lihat. Ya, dalam ayat 26. Menyalahkan mereka kepada hawa nafsu, las. Hati, las. Dan akhirnya di sini apa? Konsekuensi yang mereka dapatkan. Kalau di sini kan ibadah ya. Sini. Kalau saudara baca di sini, ini kan sampai akhirnya yang ayat ini, antara 26 sampai 28 ini, semua isinya kan dosa-dosa seksual. Sexual sins. Nah berarti, dunia ini apakah baik-baik saja? Indikatornya, pertama ibadah. Apakah baik atau tidak? Kedua, typo, worship. Nah ya, kedua apakah ini merajalela? Dan saudara sudah lihat polanya kan? Di negara yang lagi baru ganti presiden, semoga ini jadi bisa di reverse. Cuman ini kan yang menjadi pola. Ya, selalu awalnya dari ini. Maka yang jadi masalah dari dosa seksual kita itu bukan dosa seksual ini sendiri. Ya kalau saudara yang ikut TKN-nya Pak Jimmy, ya karena kita mengasihi, memiliki arah kasih yang salah. Yang arahnya salah. Ya ini sih ya. Jadi ya yang dikasihi itu ya dosa seksualnya ini gitu. Kalau mau lebih tepatnya ya. Makanya kenapa orang jadi ya terjebak terus di sini gitu. Dan balik lagi sih ya, kalau saudara perhatikan juga kan kalau kita tarik ke dalam konteks dunia gereja pun juga gereja-gereja yang ibadahnya ya ajaib-ajaib kan paling banyak yang terkena pemimpin-pemimpinnya terkena kasus ini. Ya kan? Jadi ya itu sudah semacam udah ada prinsip Alkitabnya yang kalau orang nggak hindari ya akan lambat laun akan kena gitu. Ya, ini. Makanya ya salah satu untuk supaya kita dijauhkan dari dosa seksual ya. Dosa seksual itu kan ya seperti yang saya sempat jelaskan di pertemuan yang lalu itu juga adalah suatu pengalaman yang membawa kita ke Edenic experience kan. Ya, sesuatu yang semacam membuat kita itu seperti terlepas dari penderitaan dunia ini, terlepas dari ini yang ya momen dosa seksual yang sebentar ini seakan membuat kita ingin lepas dari semua penderitaan yang ada di dunia ini. Ya semua dosa sih ya sebetulnya. Arahnya salah gitu. Pengen merasakan ini tapi dengan arah yang salah dan motivasinya semuanya salah lah pokoknya udah nggak usah dijelasin lagi. Semuanya salah. Jadi pengalaman Eden yang salah gitu. Makanya untuk bisa membereskannya ya kita harus kembali lagi mengarahkan kepada pengalaman Eden yang sejati
dan yang hanya bisa didapatkan di dalam ibadah. Ya. Ibadah yang yang betul-betul mengingatkan kita ke pengalaman eskatologi, kan pengalaman Eden itu ya, pengalaman eskatologi akan adanya pemulihan segala sesuatu, segala macam yang betul-betul disampaikan dengan maksimal gitu. Makanya ya lagi-lagi ya, ini hari ini sebenarnya temanya itu betapa pentingnya ibadah gitu. Jadi saudara yang melayani, sekecil apapun bagian Anda di dalam ibadah itu, peran saudara itu penting. Asyir yang cuman salaman di depan itu penting. Contoh misalnya kalau asyirnya lagi baru ditolak, ya saya pakai konteks pemuda, baru nembak udah gitu ditolak. Udah gitu stres. Aduh, saya ini orang sudah tidak ada harapan. Ya biasanya kayak gitu. Lebay lah, ini saya lagi agak lebay dikit gitu ya. Udah gitu waktu jadi asyir, selamat pagi, silakan. Ya saudara, kalau dilihat orang yang kayak gini kayaknya nggak akan mendapatkan pengalaman ini ya. Yang ada pengalaman berbeban berat dan berletih lesu gitu ya. Sehingga itu bagaimana kita menyambut tamu pun juga itu kita perlu punya goalnya ini, mengarahkan orang yang datang itu supaya dia siap untuk mencicipi pengalaman Eden yang disampaikan melalui ibadah. Ya. Ini saya jadi penyuluhan penata layanan. Cuma ya ini ya dasar biblikanya. Gitu. Bagaimana goalnya itu bukan supaya kita keren, bajunya keren, ya itu memang perlu sih ya, perlu. Tapi arahnya itu apa? Arahnya itu supaya membawa orang mencicipi cicipan eskatologi gitu. Cicipan eskatologi yang semua manusia perlukan di dalam dunia ini. Yang hanya bisa didapatkan di dalam ibadah. Kalau enggak ya mereka akan cari ibadah yang lain gitu. Sesayangnya ya gereja yang lain gitu yang memberikannya dengan arah yang salah. Gitu, gereja yang lain dengan arah yang salah dan juga dengan konten yang salah yang perlu kita selidiki lebih lanjut sih sebetulnya itu ya. Cuman ya ini ya, balik lagi ya. Ini, bagaimana kalau kita tahu bahwa kalau kita akan mendapatkan tubuh yang baru, tubuh yang di ini, maka pasti kita tidak akan bermain-main dengan tubuh kita gitu ya. Kalau kita menyadari ini di dalam ibadah. Ini ya. Dan dari dosa seksual ini berkembang lagi. Di dalam 28 ya, ayat 28 ya, karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran mind ya, yang jahat, evil. Dan kita bisa melihat ya, jadi di sini ada 3 macam yang Tuhan berikan. Pertama, ya ibadah yang makin parah, udah gitu dosa seksual yang relasi seksual yang udah makin gak beres. Dan karena ini maka ya ini kan dosa-dosa evil yang di sini kan kalau saya rangkum ini bisa kita rangkum dalam 2 kata, dosa di dalam masyarakat. Ya kan? Dari yang individual lama-lama makin relasional ya, atau enggak mungkin kebalik kayak ini, yang dari yang masyarakat makin ke individual gitu ya. Cuman ini sebetulnya dosa di dalam masyarakat gitu, yang menunjukkan ya betapa pentingnya ibadah untuk bisa membentuk keluarga yang punya relasi seksual yang beres, sehingga keluarga yang punya relasi seksual yang beres itu akan bisa mencegah masyarakat makin hancur. Ya saudara pasti sudah bisa memperhatikan kan, kalau keluarga yang nggak beres itu pasti akan nggak selalu ya, selalu ada anugerah Tuhan juga atau pemeliharaan Tuhan, tapi kemungkinan besar itu akan menghasilkan anak yang nggak beres, dan anak yang nggak beres nggak akan membereskan masyarakat kan, gitu. Ini argumen dari Roma yang mendukung realita di dalam masyarakat gitu, yang awalnya lagi-lagi dimulai di dalam ibadah, sehingga kita bisa kaitkan ini poin ketiga, dunia nggak baik-baik saja. Kenapa? Karena ya family, keluarga pun juga nggak baik-baik saja, gitu ya. Dan untuk bisa membereskannya ya lagi-lagi ini, makanya ini pentingnya satu keluarga ke dalam satu ibadah, gitu ya. Jadi
Ya, kalau di Cikarang kayaknya beda-beda kan tiap gereja warnanya ya. Cuman akan ada indahnya gitu. Ya kalau yang kemarin yang pas ulang tahun merasakan sih ya. Bagaimana sebagai satu keluarga itu emang sulit sih ya. Karena harus berstrategi dengan sekolah minggunya. Tapi bagaimana keluarga dari cucu, cicit, kakek, nenek semua itu satu keluarga ikutan di dalam satu ibadah. Dan pengkhotbahnya pun gak keberatan. Kalau pas lagi khotbah ada bayi yang nangis gitu. Weh, gitu. Kenapa? Karena ya itu kita bisa merasakan lagi-lagi ini. Pengalaman Eden. Ketika pada akhirnya semua orang akan berkumpul. Gitu kan. Itu kan pengharapan yang indah gitu. Yang kakek-kakek gitu udah tua gitu. Waktu dia datang ke ibadah. Dia semacam diingatkan walaupun saya mati gitu ya. Tapi nanti suatu saat saya akan ada di dalam ibadah seperti ini lagi. Bersama cucu saya, anak saya. Gitu kan. Itu sesuatu yang penting supaya ya adanya kesatuan di dalam keluarga. Dan ini pun juga yang jadi pergumulan. Bukan hanya saudara, mungkin saya juga ya, karena keluarga saya masih dari keluarga yang belum Kristen. Ya, waktu saya mau ajak orang tua saya, mama saya yang udah ngefans ke Patong walaupun malas ke gereja. Ya tiap kali ada acara Patong pasti pengen cari-cari, pengen nyalamin gitu ya. Tapi belum mau dibaptis ya banyak alasan lah ya. Tapi papa saya nggak mau gitu. Jadi kan nggak bisa barengan. Dan itu sangat ya akan sangat mempengaruhi gitu. Kesatuan keluarga gini. Dan inilah yang perlu kita lakukan gitu ya. Supaya ya dunia ini bisa menjadi lebih baik gitu ya. Nah di sini inilah yang bagian pertama ya. Bagaimana Tuhan murka ya, kenapa Paulus perlu memberitakan Injil? Karena Tuhan murka dan konsekuensinya ya ini. Ya, konsekuensinya ini yang dimulai dari ya ini, ibadah yang salah. Dan kita melihat ya, ini kan Paulus akan berbicara bahwa ini kok seperti hanya ngomongin orang non-Yahudi. Ya. Sedangkan seperti yang saudara perhatikan, ini kan nggak ngomongin non-Yahudi saja, tapi untuk Yahudi. Mana Yahudinya? Nah inilah sudah mulai Paulus nusuk gitu ya. Karena emang yang Paulus beritakan ya surat Roma ini kan untuk satu jemaat Roma. Yang isinya bukan hanya ini, tapi ada orang Yahudi juga. Makanya kita bisa melihat bagaimana Paulus adalah seorang yang betul-betul sangat peka gitu. Bagaimana dia dengan argumennya itu dia bertahap gitu ya. Kalau mau saya bagikan strukturnya ini. Ya pertama ini Roma 1 itu orang Gentiles ya. Non-Yahudi kan. Dan itu Roma 2 itu mulai nusuk Yahudi. Nanti kita lihat kenapa. Udah gitu Roma 3 semua sudah berdosa. Ini ya struktur argumennya Paulus. Kenapa Paulus mulai dari ini? Ya kemungkinan besar karena, bukan kemungkinan besar lagi, karena memang secara fakta di Roma sendiri mayoritas pasti ini ya. Ya pasti orang non-Yahudi. Maka Paulus serang dari, ya ini nggak ngomong serang sih, Paulus bahas dari yang paling banyak dulu. Ini juga bisa jadi prinsip bagaimana pas kita khotbah mungkin ya, kalau konteks khotbah atau enggak ini juga bisa menjadi prinsip bagaimana kita melayani. Mungkin kita melayani dari yang paling banyak dulu gitu. Ini bisa digali lebih lanjut ya. Cuman dari sini Paulus mulai melanjutkan argumennya. Tahu dari mana? Kita bisa melihat ya di bagian akhir dari bagian sini ya, bagian yang ayat 32-nya. Di sini Paulus mengatakan, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, sudah mulai ngomongin Taurat ya. Hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan hanya melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan orang-orang yang melakukannya. Maksudnya melakukan semua ini. Siapa yang setuju ini? Siapa yang melakukan juga gitu. Yang setuju dengan yang maksudnya mereka seperti secara langsung melakukan ini. Orang Yahudi yang nanti akan kita bahas. Ya. Jadi kalau mau pakai konteks sekarang ini orang yang non-religius. Dan bagaimana sekarang dengan orang yang sangat religius.
Ferry. Apakah mereka juga kena murka Tuhan? Nah, ini bisa menjadi teguran bagi kita yang di Gary sekarang kita renungkan sekarang ya. Nah, kita masuk ke dalam bagian selanjutnya. Di sini nggak ada strukturnya ya, jadi saya akan bacakan langsung di dalam pasal 2. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak mempunyai dasar untuk membela diri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Namun kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara adil atas mereka yang berbuat demikian. Hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Ini ada pengulangan lagi ya, saudara bisa peka ya sekarang. Yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Apakah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak tahukah engkau bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Namun oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Nah, di sini Paulus menegur ya, menegur 2 kali ada pengulangan ya, menghakimi tetapi nggak punya dasar. Kenapa? Karena mereka sendiri pun juga melanggar seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya ini. Yang di bagian ayat 32 ini ya. Ini yang menjadi dasar dari bagian pasal 2 ya. Pasal 2 dan yang sekarang yang kita bahas ini yang ayat 1 sampai 5 ini. Gitu ya. Jadi mereka pun nggak luput gitu. Kenapa mereka nggak luput dari murka Tuhan? Nah, kalau saudara lihat konteks orang Yahudi pada waktu Paulus atau lebih gampangnya lagi waktu masa Tuhan Yesus lah, karena kan lebih banyak dijelaskannya waktu masa Tuhan Yesus kan paling beda berapa puluh tahun kan nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Dan lagi pula bait suci masih belum runtuh. Ya, jadi konteksnya masih belum terlalu berbeda jauh. Beda ya kalau bait suci sudah di tahun 70 kan runtuhnya ya. Itu pasti udah akan sangat berbeda jauh. Jadi pas masa Paulus hidup itu masih belum terlalu beda jauh dengan masa Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara lihat dari 3 hal ini, apa yang orang Yahudi gagal lakukan walaupun mereka terlihat seperti ini? Karena pasti berkait dengan ini kan ya. Pasti akan berkait dengan yang sebelumnya ya. Setelah Paulus menjelaskan ini, Paulus baru menyerang orang Yahudi dan masih dikaitin. Mereka juga nggak luput gitu. Nah, apa yang salah? Kalau yang ini kan mereka nggak tahu, betul-betul nggak tahu apa-apa lah ya. Tapi mereka memang kita udah lihat sendiri kan orang Yunani kan ini semua mereka lakukan gitu ya. Nah, sedangkan orang Yahudi kan mereka tahu, tetapi mereka juga tetap dimurkai Tuhan. Karena mereka melakukan hal yang sama. Nah, hal yang sama tersebut itu apa? Yang menjadi dasar sehingga Tuhan murka. Ini udah saya kasih clue-nya. Rifanda senyum-senyum, dia mau coba jawab. Ada yang mau coba atau ini emang udah agak berat sih ya. Saudara semoga kepala masih dingin, AC dinginin. Karena ini emang berat ya, kita promo ini berat. Dan terlebih bukan spesialisasi saya karena saya itu perjanjian lama. Kalau saudara masih bisa mendapat berkat, ya itulah anugerah Tuhan. Itulah anugerah Tuhan. Ya saya lanjutin ya. Kenapa? Karena saudara lihat ya, mereka sangat religius, tapi arahnya kemana? Ke diri. Nanti ada argumennya ya. Jadi lagi-lagi worship yang salah. Ya, ibadah yang salah. Dan ini bisa menjadi reminder bagi kita ya. Di tempat yang memiliki ibadah yang tanda kutip benar ya. Jangan-jangan kita memiliki arah dia di dalam keberdosaan kita memiliki arah ibadah yang salah. Ciri-cirinya dari mana? Di sini nanti dijelaskan ya. Ya, saya jelasin lebih lanjut lah biar nanti pas saudara masuk ke dalam bisa langsung connect gitu ya. Ya dari
ekspresi luarnya. Paling simpel sih kalau saudara ikut Gary Pusat ya. Wah, saya jadi kritik Pusat. Aduh, kalau rekaman didengar saya bisa dapat. Cuman ini emang udah di sana pun juga udah sering digaung-gaungkan ya. Orang datang cuman pas khotbah. Pas mau berkat pulang, sebelum berkat pulang biar nggak kena macet. Ya, di sini kan nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau saudara ikut yang Pusat, karena saya dulu kan sebelum pandemi sempat nyicip Pusat selama 3 bulan. Januari, Februari, Maret pandemi ya. Ya, 3 bulan kurang. Saya melihat betapa Pusat itu ya orang seperti itu. Jadi doa dan buka mata itu bisa jumlah orang berbeda cukup signifikan. Ya, karena orang datang pas doa gitu misalnya. Doa sebelum khotbah gitu. Pas buka mata datang. Itu ekspresi luarnya. Apakah mereka betul-betul menghargai ibadah? Itu menunjukkan arah ibadah mereka. Apakah mereka hanya mencari intelektual diri? Ya, kalau cuman ngejar khotbah kan biasanya kan hanya pengen nyari ininya kan. Nyari pemahamannya saja. Tapi nggak cari Tuhannya, nggak cari ibadahnya. Banyak hal. Ya, ini menjadi motivasi kita lagi juga ya untuk nanti ini ya. Nah, kita lihat ya di dalam argumen selanjutnya ya. Ya ini sih yang menjelaskan ini ya. Kepada diri ya. Ya di dalam saya bacakan ya dari ayat 6 sampai 11 sekarang. Wah, ini saya dikejar waktu. Supaya nggak kelamaan sih maksudnya ya. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya ini kan murka Allah, hukuman Allah yang adil dinyatakan kan. Semacam pengulangan yang ayat 18 yang tadi kan, yang di pasal 1 ya nih. Ya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada orang yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan kegeraman kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya. Yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, penderitaan dan kesengsaraan akan menimpa setiap orang yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh orang-orang yang berbuat baik. Terutama pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang muka. Nah, di sini mungkin bisa ditampilkan sekarang ada strukturnya kalau yang bagian ini. Bagian ayat 6 sampai 11 slide selanjutnya. Nah, ini ya. Self-centered atau Christ center ya. Saudara lihat. Kita kalau baca gini kan nggak ada polanya ya. Nanti saudara bisa copy ya, minta ke Pak Wage kalau mau ininya. Tapi kalau pas ada ini kita bisa melihat bahkan argumen yang menegur pun disampaikan dengan indah. Ya, kayak kalau khotbah sampai berpuisi, tapi kalau saudara tertusuk-tusuk waktu dengar puisi tersebut itu kayaknya khotbah yang sukses ya. Nah, cuman ini kita bisa melihat ya, polanya kan karena Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perbuatan mereka. Kenapa? Dilihat di A yang di bagian bawahnya, harusnya itu aksennya, karena Tuhan tidak memandang muka. Ya. Kenapa? Karena ya itu, orang yang mencari hidup kekal, mereka akan bertahan di dalam perbuatan mereka, ekspresi luar mereka gitu ya. Dan itu kan sama dengan tema yang di B aksen, dan orang yang berbuat yang ekspresinya baik gitu, yang melakukan perbuatan baik tersebut, baik mereka orang Yahudi atau orang Yunani. Nah, ini kan makanya kenapa udah mulai nusuk orang Yahudi kan. Mereka akan ya dimuliakan, akan mengalami pengalaman Edenik ini ya. Tetapi ini yang paling tengah. Orang yang tidak bersandar di bawah kebenaran Tuhan, yang tidak bersandar kepada Injil, ya adalah orang-orang yang berbuat jahat. Ya, adalah orang-orang yang berbuat jahat. Ini argumen Paulus. Orang Yahudi itu ya sangat self-centered ya. Walaupun mereka terlihat dari luarnya religius, kenapa? Karena dasar mereka bukan Injil. Ya. Dasar mereka bukan Injil, tetapi adalah kebenaran mereka sendiri, ya. Kebenaran mereka sendiri. Di sini jadi kita bisa melihat ya, orang yang berpusat pada diri, kebenaran diri,
dan ekspresi luarnya yang akan menunjukkan. Ini poin selanjutnya ya, ini masih tetap worship dan ini. Dan ini sangat mengerikan ya di dalam khususnya di gerakan kita, teologi reform yang notabene tanda kutip, enggak tanda kutip lagi, emang paling benar sih, paling konsisten. Teologi yang paling konsisten. Jangan sampai teologi kita yang paling konsisten itu dipakai untuk membenarkan diri kita sewaktu kita berdosa. Khususnya hamba Tuhan. Ini saya nusuk diri saya sendiri, ini yang paling harus saya peka. Karena hamba Tuhan semakin belajar, semakin limpah dengan teologi, doktrin segala macam, dia akan bisa dengan mudah memakai berbagai macam argumen Calvin, John Frame, Berkhof untuk membela dirinya sendiri. Ya. Dan jangan sampai ini pun juga kita lakukan. Gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kembalilah kita ingat kepada Injil. Kita adalah orang yang berdosa. Nah, ini poin yang penting. Pakai merah. Jangan pernah lupa ini. Supaya kita bisa memiliki ini, ya. Di sini. Nah, ini ya. Dan Paulus menjelaskan ya, kenapa mereka ya membenarkan dirinya. Kenapa mereka membenarkan dirinya? Karena mereka pakai kenapa mereka nggak akan bisa memakai kebenaran diri ya di dalam ayat selanjutnya ya. Sebab di dalam ayat 12 ya, ayat 12 sampai 16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Sebab bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Sebab apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat. Dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan hati nurani mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan tampak pada hari bila mana Allah melalui Kristus Yesus akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya, jadi di sini sebetulnya masih bukan kebenaran diri ya, ini kebenaran diri udah beres. Jadi lebih ke arah bagaimana dengan ini kan orang yang Yahudi ya, Yahudi. Tapi kan di sini ngomongin bukan hanya Yahudi saja. Bagaimana dengan orang yang tidak mendengarkan Injil? Sini. Ya faktanya ada Taurat di hati nurani. Yang menegur, ini bisa jadi diskusi ya saudara kalau mau didiskusikan orang-orang yang belum mendengar Injil. Nanti ya, Taurat di nurani. Dan ini kalau nggak salah ada strukturnya, mungkin kalau lihat strukturnya lebih clear ya, bisa ditampilkan. Oh panjang, ya ini panjang yang ini ya. Ya saya bacakan lah ya. Dengan kata lain orang yang berdosa tanpa hukum akan musnah ya, tadi udah bacakan. Karena orang yang berdosa dalam hukum pun juga akan dihakimi melalui hukum. Ya di situ. Dan orang yang mendengar itu nggak akan dibenarkan ya di dalam yang bagian ayat 13 ayat ini, tapi orang yang melakukan ya, orang yang melakukan. Dan inilah balik lagi ya sebelum saya lanjutkan di bagian yang di bawah itu. Jadi ya ini orang yang datang ibadah hanya mendengar itu cukup bahaya karena biasanya itu orang yang fokusnya intelek tapi ya nggak terekspresikan. Ya, nggak terekspresikan. Nah, di argumennya dilanjutkan ya. Orang yang mendengar tidak akan dibenarkan ya. Jadi mereka yang punya anugerah Taurat jangan pikir mereka lebih baik. Kita yang di GRI jangan pikir kita lebih baik gitu ya. Karena ya itu di sini argumennya itu orang yang
Gentiles itu ya, karena orang yang Gentiles ini pun juga punya ya di dalam hati nurani mereka gitu. Dan semuanya berarti bukan hanya Yahudi, tetapi orang yang non Yahudi pun juga akan dihakimi. Paling dasar itu kalau yang orang Yahudi di sini kan oleh Taurat ya, tapi orang yang Gentile di sini adalah ya Taurat di dalam hati nurani ya. Taurat di dalam hati nurani. Ini yang menjadi argumen ya. Jadi orang yang nggak dengar Injil pun juga akan dihakimi juga. Ya, akan dihakimi. Ini Yahudi, ini Gentiles. Nah, udah gitu Paulus melanjutkan mengapa betul-betul mereka gagal ya. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bukan hanya orang Yunani, tapi juga orang Yahudi di dalam ayat 17 sampai 29. Ya, kita sudah mau masuk sampai beresnya ya. Dikatakan ya, dalam ayat 17, jika engkau menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak, dan jika engkau yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki perwujudan hikmat dan kebenaran, lalu bagaimana engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau sendiri, dirimu sendiri, engkau yang mengajar, jangan mencuri, kenapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, kenapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik kepada berhala, kenapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, kenapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena nama kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi di sini dikatakan di dalam bagian sini, nah ini sebetulnya yang baru lanjutannya ini ya. Tadi ini nyelip dulu yang Gentiles, ini yang baru lanjutannya di dalam ayat 17 sampai 24 dulu ya. Yahudi yang harusnya jadi terang, ya kalau dirangkumkan ya, yang mengarahkan kepada Injil, mereka gagal gitu. Kenapa? Karena ya mereka ini fokusnya. Dan eksklusif kan, seperti yang saudara baca ya. Mereka eksklusif gitu. Dan ini juga yang jadi masalah yang sama di orang Kristen Yahudi di Roma. Ya, orang Kristen Yahudi di Roma. Eksklusivitas. Nah ini juga penting ya, khususnya kita yang GRI ini. Tapi saya lihat kok saudara-saudara di sini sih semangat humas berarti sudah tidak eksklusif. Karena orang yang humas itu biasanya emang karena ingin membawa orang lain untuk menikmati apa yang kita sudah nikmati kan. Cuman ya metode humas kita ini, ya saya perhatikan juga sangat user friendly juga ya. Kadang kan ada yang ini cerita yang yang saya dapat dari udah banyak beredar dari mana-mana kayaknya. Jadi ada seorang hamba Tuhan, kita lagi nunggu di di airport, udah gitu didatangin sama orang Kristen, diinjilin. Injilinnya yang gayanya yang debat apologetik kelas berat gitu ya. Ya mungkin saudara udah pernah ngerasain ya. Udah gitu waktu hamba Tuhan itu nanya, kamu dari gereja mana? GRI. Ya stres lah ya gitu ya maksudnya. Jadi ya ini, cuman satu sisi ya ini, kita jangan sampai kita punya mental eksklusif. Ya setelah kita memiliki Injil, jangan sampai kita punya mental eksklusif. Kayaknya typo saya, eksklusif. Pakai bahasa Indo aja lah, eksklusif. Ya, karena ini akan malah menegasi Injil. Ya, dan ini juga sih. Khususnya ketika kita berdiskusi mengenai ibadah kepada saudara-saudara kita yang beda bentuk ibadahnya, juga kita perlu dengan tepat ya menyampaikannya ya, karena itu akan sangat mempengaruhi ya. Dan balik lagi ya di sini, kalau pakai dasar yang ini, kenapa mereka gagal? Karena ya mereka nggak pakai terang Injil ya, tapi pakai terang kebenaran diri mereka sendiri. Yang di sini katakan malah gagal.
Dan ini kenapa bisa tahu ini gagal ya kalau saudara baca kitab nabi-nabi. Lagi-lagi ekspresinya ya ini. Ibadah gagal, dosa seksual mungkin gak kelihatan ya. Tapi ini bisa diteliti ya apakah para rabi-rabi zaman Yesus itu seperti orang-orang Katolik. Saya nggak mau nusuk mereka juga sih karena mungkin itu hanya segelintir. Cuman mereka pun juga ada dosa seksual yang terselubung gitu ya. Tapi yang pasti ekspresi di dalam masyarakatnya itu sangat kelihatan. Ya. Kita bisa lihat itu dalam kitab nabi-nabi. Apa? Hasil dari evil di dalam masyarakat. Injustice. Ya. Injustice. Itu ya. Jadi ya kenapa orang Yahudi gagal ya karena semuanya ini terekspresikan di dalam masyarakatnya. Gitu. Gagal gitu. Makanya ya di sini Paulus tegur di sini dan mungkin ini bagian ini sebetulnya ada strukturnya ya. Bisa kita lihat coba strukturnya. 17 sampai 24. Nah, ya ini sih ya. Oh ya saya jelasin ya. Jadi mereka nggak punya ada kelebihan sama sekali gitu ya. Taurat nggak bisa ada kelebihan karena ya mereka tidak menghargai Tuhan. Paling dasar itu ya dari mereka itu nggak memuliakan Tuhan di dalam ibadah mereka. Jadi ya ini balik lagi ke diri gitu ya, tidak memuliakan Tuhan. Ketika ada bagian di dalam diri kita, di dalam kita melakukan ibadah, maka itu akan tidak memuliakan Tuhan. Dan akhirnya ya Paulus menutup, terakhir ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kita. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Ini indah ya ditutupnya, ada kaitannya nanti. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara harafiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Nah, di sini ditutup dengan indah. Jadi 25 sampai 29 ini bicara tentang ya segala sesuatu itu semuanya itu dari Tuhan. Jangan sampai kita memberhalakan, nah ini lagi-lagi ya di dalam kita, tradisi. Sunat kan, kalau untuk menjadi pembelajaran kita, satu sisi eksklusivitas, satu lagi tradisi. Ini poin-poin ini saya rangkumkan ya, jadi dari semua pembahasan yang panjang ini, minimal saudara bisa dapat ini, yang penting yang bisa kita ini ya. Tradisi. Dan ini mungkin saudara sudah rasakan ya. Ini juga kan sangat mempengaruhi ibadah. Orang yang kantong Kristen. Ya, di mana adat istiadat lebih tinggi daripada gereja. Ya. Kalau kita tarik ya. Dan itu otomatis ya tidak berpusat kepada Injil. Eksklusif. Dan akan merusak ibadah. Dan saudara bisa melihat efeknya ya di kantong Kristen. Walaupun mereka rutin tanda kutip ibadah gitu. Tapi apakah ini gak ada? Enggak. Ya. Ini beres? Enggak. Ya, banyak yang ini. Ya, walaupun dari ekspresi luarnya ini ya, very religious, sangat beribadah. Tetapi ya, kalau enggak dasarnya ini, ya Injil lagi-lagi ya. Ya, dan betul-betul diekspresikan di dalam ibadah yang tidak mengutamakan ini, tidak mengutamakan ini adalah ini justru harus hati-hati. Maka ini akan jadi ekspresi keluarnya yang otomatis akan menghasilkan injustice di dalam masyarakat. Makanya kenapa kantong Kristen kalau kakek regional ke sana jalan dari dulu sekarang dan semoga nggak selama-lamanya rusak terus.
Kenapa? Karena ya orang yang di sininya korup, injustice, ya. Dan itu dasarnya dari mana? Ya Injil ini. Makanya kenapa ini selain apa ya, saya pembimbingan penata layanan, bimbingan supaya saudara KKR regional. Karena itulah yang paling dasar yang diperlukan. Injil dulu. Itu yang paling dasar harus ditabur. Supaya orang mengenal Injil yang benar, yang sudah nggak pernah lagi dibagikan di gereja. Dan melalui Injil yang benar tersebut harus ada follow up-nya. Ini juga bisa, nggak tahu nih. Ini cuman karena saya otomatis dapat di sini ya. Follow up-nya adalah kita supaya adanya arah kepada ibadah yang benar. Jadi pas KKR regional yang selanjutnya, temanya mungkin bisa mengenai ibadah. Gitu ya. Ibadah yang benar itu seperti mana? Jangan ibadah yang kita bisa lihat dari sudut pandang ini gitu. Orang yang sangat religius tapi arahnya masih salah. Apa kesalahan arah tersebut? Eksklusif, tradisi. Ya. Sedangkan kalau kita menyampaikan Injil kepada orang yang bukan kantong Kristen, kita pakai sudut pandang yang ini. Dosa ini dan keluarga. Nah, ini juga bisa jadi metode penginjilan, ya. Bisa jadi metode penginjilan. Dan inilah yang kita bisa lihat ya. Kenapa apakah dunia baik-baik saja? Jawabannya nggak lengkap. Saudara masih belum paradoks. Jawabannya ya dan tidak. Ya. Dunia memang tidak baik-baik saja, tapi dunia juga ada harapan. Ya. Harapannya apa? Injil. Kuasa Allah. Yang akan membawa kita kepada pengalaman Eden yang sejati, yang pada akhirnya hanya akan digenapi di dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan ini sebetulnya yang menjadi pengharapan kita yang paling powerful, karena di dalam kita menjalankan tugas kita memberitakan Injil ini di dunia yang tidak baik-baik ini, kita nggak akan mudah putus asa. Karena memang kita nggak akan bisa melakukannya dengan sempurna. Ya, seperti yang saya sudah tekankan. Kita hanya perlu melakukan. Ya, menjalankan, taat. Ya, biar Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Dan itu akan membuat kita nggak jadi orang yang over optimis dan juga over pesimis ya di dalam kita menjalankan hidup kita di dunia yang tidak baik-baik dan juga akan menuju kepada baik-baik. Itu ya kalau saya lengkapin. Nah, itu mungkin sebetulnya ini bagian terakhir ini ada strukturnya ya. Cuman yang sunat ini ya. Ya ini nggak usah dibahas lah, nanti saudara tinggal copy karena panjang juga ya. Intinya sudah saya bagikan ya ini ya. Nah, mungkin bahan saya emang cukup panjang hari ini karena memang banyak. Cuman dari semua ini apakah ada yang mau didiskusikan? Ditanyakan? Boleh. Yang kurang jelas juga boleh supaya lebih jelas. Cuman intinya ya ini sih ya. Oke. Nggak boleh tanya di luar. Kemarin soalnya udah beres, saya mau nanya di sini aja gitu. Jadi biar semua orang bisa ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Boleh, Saudara Rifan. Cepatlah masuk STT. Nah, dia udah berbeda kemarin soalnya habis dapat calling. Stop. Oke, terima kasih buat Ko Novan yang sudah menjelaskan tentang ini. Penasaran kok tentang pendapatnya Koko sendiri ya dengan case ini. Kan di dalam realitas kehidupan kita tuh sehari-hari banyak hal yang tidak sesuai gitu kan. Tidak sesuai dengan kebenaran firman itu sendiri kah, ataupun kehendak Tuhan maksudnya kayak gitu kan. Bahkan kadang kita juga melihat harusnya idealnya tuh kayak gini gitu kan. Nah, di saat kita melihat ketidakidealan sekeliling kita itu, dan apalagi kita yang sudah Tuhan anugerahkan untuk memperdalam pemahaman kita tentang kehendak Tuhan, dan kita sedang berusaha untuk melakukannya, tapi kayaknya dari eksternal diri kita tuh banyak sekali menghalangi kita untuk bisa melihat
kesempurnaan gitu kok, kayak gitu kan. Memang di dalam kehidupan saat ini kesempurnaan itu sangat susah dicari gitu kan. Cuman itu adalah suatu hal buat orang-orang percaya itu biasanya dirindukan. Bahkan gak hanya orang Kristen sih sebenarnya, tapi banyak manusia-manusia kita itu kayak di seluruh dunia itu kayak berharap untuk ngelihat hal yang sempurna gitu. Nah, saking kita, jadi kayak gini, kan dunia itu baik-baik saja atau tidak? Tadi kok sudah sampaikan ya dan tidak gitu kan. Ada konteksnya gitu kan. Nah, waktu kita ngelihat ketidakidealan itu, kita greget gitu kan bahasanya. Kita greget, kita harus nggak gini gak sih gitu kan. Harusnya tuh kayak gini gitu. Apalagi kalau kita saat ini yang mungkin mengikuti kasus-kasus saat ini gitu kan ya. Kayak memang sih dari zaman orang tua kita sudah banyak yang bermasalah gitu kan tentang bangsa negara ini kan. Cuman semakin kita bertambah umur, semakin kita melihat, semakin apa ya dibukakan matanya gitu kok. Nah, waktu kita mau mungkin di tempat kerja kita atau di tempat perkuliahan kita ataupun dimanapun itu kita melihat hal yang tidak ada, rasanya kita pengen speak up gitu kan. Rasanya kita pengen kasih tahu gitu, rasanya kita pengen menerobos gitu kan. Harusnya kayak gini dan kayak gitu. Nah, bagaimana pandangan Koko? Tapi di sisi lain kita tuh kayak pas melakukan itu kalau mungkin salah dan tidak sesuai dengan orang-orang sekitar kayak kita nggak memuliakan Tuhan gitu. Kayak apaan sih orang Kristen annoying misalnya kayak gitu kan. Itu gimana ya pandangan dari Koko sendiri melihatnya gimana? Kita sebagai orang percaya itu harus sesabar itukah, tapi satu sisi kita nggak bisa sesabar itu juga. Jadi kayak ada kontradiksi atau paradoks mungkin di dalam hati kita, pikiran kita, kayak ada peperangan seperti itu. Koko bisa respon ini? Jawabannya masuk les Teteh. Kayaknya yang lagi bergumul ini saudara Rifan. Enggak, itu jokes. Jadi ya ini kan saya udah sering ulang bahwa kita akan ada paradoks di dalam dunia ini. Maka ya itu sebetulnya yang tadi Rifan ekspresikan itu adalah ekspresi keparadoksan hidup kita sebagai orang Kristen gitu. Ketika kita melihat kita ini sudah memiliki sesuatu yang sempurna. Sebetulnya ada loh yang sempurna di dunia ini apa? Yang kita miliki. Kalau nggak bisa, bukan ini sebetulnya versi saya ya. Mungkin ini masih bisa diargumenkan argumen lagi. Ada penebusan di dalam Yesus. Ya kita kan sudah ditebus dengan sempurna. Saudara percaya nggak kalau saudara pasti akan masuk surga? Kalau enggak, ketemu saya ntar saya injilin ulang. Itu kan, itu sudah sempurna. Kita pasti akan selamat. Ya, yang jadi masalah apakah kita percaya bahwa kita memang sudah pasti akan selamat. Makanya kenapa perlu diuji ulang kan? Saudara perlu banyak hal lah ya. Cuman salah satunya bimbingan gereja, pengajaran dalam gereja yang supaya saudara betul-betul firm gitu ya. Sehingga di dalam firmnya itu saudara bisa dengan maksimal menjalankan panggilan kita gitu ya di dalam semuanya ini kan. Ini kan konteks masyarakat juga kan ya. Nah itu ya. Nah sisi itu yang pertama kan Injil. Yang kedua ya di dalam kita memiliki ini kita akan lebih punya pengharapan di dalam kita menjalankan paradoks kita itu yang dimana dunia masih kacau. Tapi juga ada harapan juga, hope, ya kan? Itu. Karena di dalam Injil juga kan diceritakan bahwa nanti akan membereskan semuanya di dalam dunia ini kan ya Tuhan Yesus sendiri gitu. Makanya balik lagi yang tadi saya katakan, jalanin tugas kita. Apakah itu nanti akhirnya akan sukses atau enggak, itu bukan. Ya itu memang perlu kita usahakan supaya sukses kan, tanda kutip kalau kita melakukan sesuatu ya kan itu hikmat juga kan. Tapi ya kita bukan istilahnya Mesiasnya gitu di dalam kita melakukannya. Kita bukan Mesiasnya. Itu yang mungkin kita, itu satu sisi lagi ya. Kita yang di dalam GRI ini yang tanda kutip punya teologi yang paling konsisten. Kita juga harus ingat bahwa kita ini bukan Mesias ya. Ini ngeri juga sih ya, hamba Tuhan yang sudah udah banyak pakai khotbah kemana-mana gitu, sangat rentan untuk, saya belum ngalamin, ini masih ngomong teori saja. Kalau Tuhan kasih itu ujian yang sungguhnya, tiap kali ada berkat pasti ada ujian. Kalau saya sih orang yang percaya itu ya, Tuhan kasih berkat, kasih talenta, tapi sisi lain itu didampingi dengan ujian, ya.
Itu sesuatu yang lagi-lagi paradoks kan. Nah, jadi harus sadar kita ini bukan Mesias gitu. Harus dengan bisa legowo di dalam dasar Injil untuk bisa melihat Tuhan sendiri yang nanti mengarahkan gitu apa yang kita kerjakan. Baik itu mengarah kepada kacau atau kepada pengharapan yang kita bisa sadari ya semuanya itu nanti kan akan mengarah kepada memang sempurna gitu. Ujungnya sana gitu. Tapi kita sendiri udah punya sesuatu yang sempurna dalam hidup kita. Keselamatan. Itu. Cukupkah atau mau curhat lebih lanjut? Masuklah STT. Oke, silakan mau diskusi kayaknya lebih lanjut. Oke, ya. Ada lagi? Nah. Wah, ini silakan. Pengen nanya kalau kayak di perjanjian baru kan udah jelas keselamatan kan dari Kristus kan dari iman. Tapi tadi Koko sempat ngomong kalau di perjanjian lama orang-orang yang nggak percaya dijudge oleh hati nurani ya. Misalnya Injil yang ada dari hati nurani mereka. Jadi kalau di perjanjian lama itu apakah mereka dari perbuatan baik atau dari iman atau gimana ya? Oke. Dari perjanjian lama. Karena kan kayak katanya dulu banyak ada di sebelum perjanjian lama banyak orang kayak melihat Allah Bapa dengan cara yang berbeda-beda dari yang orang dari luar Yahudi gitu. Oke. Jadi ini berkait dengan ini ya tadi ya. Makanya ini yang tadi saya sempat singgung ini bisa menjadi diskusi yang menarik. Jadi apakah orang yang tidak mendengarkan Injil itu diselamatkan dan diselamatkannya dari mana? Dan contohnya itu kan orang yang di perjanjian lama, kalau yang mau lihat langsung di dalam Alkitabnya, atau kalau mau konteks sekarang kan orang-orang yang UUPG. Benar ya? Unreached People Group. Yang U satunya lagi apa ya? Saya lupa pokoknya yang unreached people. Yang orang yang sampai sekarang pun belum pernah tersentuh oleh dunia luar. Kan saudara kalau search di YouTube ada yang kapal lewat dipanah. Ya, itu yang orang yang memang belum pernah tersentuh dunia apapun sama sekali sampai sekarang. Ada. Makanya kita masih terus harus memberitakan Injil ya. Nah, menarik ya saudara kalau perhatikan kita buka dari Kejadian 1. Kejadian 2. Kejadian 2 ayat 15. Ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman tersebut. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas, tapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan, sebab pada saat engkau makannya pasti engkau mati. Saudara lihat di sini mungkin udah sempat dibahas ya kalau yang ikut di res, ini adalah bentuk covenant untuk semua umat manusia. Ya, pertama tugas kita apa? Kerja dan pelihara. Itu tugasnya. Kalau kita taat, secara nggak langsung hidup. Di mana kita gambaran hidupnya ya, walaupun ini seperti nggak langsung. Di ayat 16 kita bisa makan, ya, bisa hidup, bisa bebas, ya. Tapi kalau tidak taat, mati. Dan ini berlaku untuk semua manusia. Ketaatan kepada Tuhan. Ya. Atau kalau menarik. Nah, ini menarik. Kalau saudara buka di dalam Bilangan 7, Bilangan 3. Ayat 8, ini kan bicara tentang orang Lewi di bait suci, ibadah. Ya, 3 ayat 8, mereka harus memelihara segala perlengkapan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel dengan melakukan pekerjaan di kemah suci. Itu kata bahasa Ibrani-nya sama dengan yang di sini. Kerja dan pelihara. Jadi tugas kita adalah worship. Kalau kaitan dengan yang ini ya, di dunia ini, menjalankan tugas di dunia ini berarti kita ibadah dengan benar. Ibadah yang benar, dengan taat kepada Tuhan. Tapi kenyataannya kan, ya dari ekspresi manusia,
waktu mereka bekerja, tapi mereka nggak tahu Tuhannya yang mana, wah, sebaik-baiknya mereka, atau kalau mau saya kasih contoh paling gampang sih, orang yang tidak melakukan kesalahan apapun di dalam hidup ini, tapi dia nggak tahu Tuhan yang benar itu mana. Semua yang dia lakukan yang baik itu menjadi dosa. Kenapa? Karena mereka melakukannya arahnya kemana? Kalau mereka nggak tahu Tuhan yang benar yang mana. Pasti semuanya mau sebaik apapun orang itu gitu ya. Ketika anggaplah nggak pernah ada melakukan kesalahan di dalam hidupnya, kan ini nggak mungkin sih ya. Tapi saya pakai contoh paling ekstrim. Tapi dia nggak kenal Tuhan. Gitu, nggak kenal Tuhannya. Gitu. Semua yang dia lakukan itu arahnya ke diri jadinya. Dan otomatis Alkitab kan mengatakan kita adalah gambar dan rupa Tuhan yang harusnya mencerminkan Tuhan. Kalau nggak kenal Tuhan, waktu kita melakukan semua itu, yang kita cerminkan bukan Tuhan, karena kita nggak kenal Tuhan. Cerminkannya ya diri kita sendiri. Otomatis ya orang yang ini, semuanya ini menjadi gagal gitu. Karena ya mereka nggak tahu Tuhan yang benar itu mana gitu. Walaupun di dalam Roma kan udah dikasih tahu, mereka udah tahu gitu, ada Tuhan melalui ciptaan ini. Dan mereka nggak bisa ngelak kan. Ya, Alkitab, kita kan patokannya harus Alkitab ya. Jangan pakai konsep dunia masukin ke dalam kita melihat orang itu diselamatkan atau enggak. Tapi Alkitab itu ngomongnya apa? Mengenai orang yang selamat dan yang nggak selamat gitu. Nah Alkitab ngomongnya mereka nggak ada alasan. Pertama ya karena mereka apapun yang mereka lakukan itu tanpa melibatkan Tuhan. Kedua mereka nggak mungkin nggak melibatkan Tuhan karena melalui ciptaan. Di sini kan yang tadi ya ini ya yang tadi ya melalui ciptaan. Nah ini yang nindas ini ya. Karena mereka harusnya sudah bisa melihat kan. Nggak, mereka menindas karena mereka sudah melihat. Tetapi mereka ya menindas. Karena mereka memang dasarnya sudah berdosa gitu. Jadi tidak ada Tuhan. Dan di ciptaan pun juga mereka nggak bisa lihat Tuhan gitu. Nah sekarang baru kita ngomong bagaimana dengan yang perjanjian lama. Yang perjanjian lama ya konteksnya beriman kepada Tuhan. Ya. Beriman kepada Tuhan. Sama seperti yang kita lakukan juga kan. Sekarang kan kita diselamatkan melalui iman kan. Ini kata-kata harus benar nanti saya doktrinnya jadi salah. Jadi karena kita beriman melalui beriman kepada Tuhan. Ya kita diselamatkan gitu ya. Sama perjanjian lama pun juga iman kan. Melalui kita beriman kepada Tuhan yang sejati. Nah perjanjian lama kan sesuai dengan konteksnya. Kalau perjanjian lama kan belum di full kan di revelasi mengenai Tuhan Yesus. Maka konteksnya mereka beriman kepada Allah yang kepada mereka Allah menyatakan diri. Abraham mendapatkan ini maka Allah beriman kepada Allah. Dan Abraham menceritakan kepada keturunan-keturunannya. Maka mereka pun beriman kepada Allah yang Abraham imani. Gitu ya. Jadi mereka diarahkan kepada semua kepada Allah yang benar semua. Ada garis keturunannya kan ya. Akhirnya ada garis keturunannya. Sampai pada akhirnya baru full direvelasi oleh Tuhan Yesus. Nah seringkali yang kita kaitkannya ini kan dengan doktrin Roh Kudus. Nah ini nggak dibicarakan di perjanjian lama memang. Sehingga kita nggak harus tarik bahwa yang di perjanjian lama itu apakah mereka menerima Roh Kudus atau tidak. Saya sih percaya menerima ya. Menerima karena pasti sama rata. Cuman perjanjian lama nggak ceritain. Itu aja sih. Nggak ceritain. Dan kita nggak perlu diskusiin gitu ya. Karena memang paling dasarnya itu kan dari iman kita selamat. Ya. Dari iman maka itu pun juga udah pekerjaan Roh Kudus. Yang memang di perjanjian lama nggak diceritakan. Dan saya sebetulnya tadi ada kepikir satu hal lagi yang harus dibahas. Cuman lupa. Ya cuman kurang lebih itu jawabannya ya. Oh ya ini. Ini satu hal yang indah ya di dalam Roma, kita buka ya. Roma yang ayat yang ini ya, ayat hafalan kita. Roma yang 1 ayat 17 ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah sekarang saudara baca kan di sini bawah Alkitab kita ada tulisan ini kutipan dari Habakuk kan. Nah kita jangan tutup Romanya ya, kita buka Habakuknya. Habakuk, ini saya baru dapat dari Pak Billy, jadi bukan original saya. Dan Pak Billy pun saya rasa juga dapat dari yang lain-lain. Ini adalah sesuatu yang indah, yang saya rasa yang perlu dibagikan. Mana kitab Habakuk ya?
Nah, ini dia Habakuk sebelum Sefanya. Oke. 2 ayat 4. Nah, saudara lihat. Nggak tahu ya kalau yang versi saya akan bacakan yang versi saya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya atau imannya. Iman orang itu. Ada bedanya kan? Sedangkan di sini orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara baca ya yang versi Yunani dari Perjanjian Lama, Septuagint, ada variasi lagi. Orang benar akan hidup oleh kesetiaan Tuhan. Jadi yang mana yang benar? Ada 3 versi. Pertama, Roma, iman. Kedua, percayanya, imannya orang benar tersebut. Yang dari yang versi Yunaninya dari kesetiaan, faithfulness kan, faith kan, iman kan, faithfulness Tuhan. Nah, Pak Billy mengatakan bahwa kita memang, makanya pentingnya kenapa kita percaya bahwa memang di dalam Alkitab kita itu ada variasi, tetapi semuanya itu adalah firman Tuhan. Dan kita bisa ambil sebagai kelimpahan. Ini indahnya ya. Jadi iman yang dimaksud ini, iman 2 sisi. Orang yang pertama kan dari Tuhan, dari kesetiaan Tuhan yang menopang orang percaya tersebut bahkan sebelum dari dunia dijadikan. Dan sisi lain adalah respon dari Tuhan yang menopang tersebut menghasilkan respon dari orang yang percaya. Orang benar akan bertahan di dalam imannya. Kan konteks Habakuk ini kan Habakuk melihat kekacauan di dalam Israel. Dan Israel malah dihukum oleh bangsa yang lebih kacau lagi. Oleh orang Babel kan yang lebih kacau lagi. Habakuk melihat kok ada paradoks sih, ada yang nggak beres seperti yang tadi diekspresikan oleh Rifan kan. Di dunia ini kok Tuhan malah menghukum Israel pakai bangsa yang lebih parah lagi gitu. Di manakah Tuhan gitu kan kalau sudah mau ngomong gitu kan. Maka di sini kasih penghiburan. Ya kalau engkau terus percaya kepada Tuhan yang setia itu, maka engkau akan bertahan gitu. Di sisi lain kenapa kita bisa percaya dan bertahan? Kalau pakai yang versi terjemahan Yunani, karena memang Tuhan itu faithfulness, setia. Dan dua-duanya itu kita bisa terapkan di sini, ya. Ya kita bisa struggle, bisa survive ya di dalam semua ini karena ya memang awalnya itu Tuhan yang menopang iman kita dan kita yang berpegang teguh di dalam iman kita. Dan itu akan sangat menjadi kekuatan ya. Ya makanya sisi lain di dalam paradoks ini kita juga perlu melihat sisi dari Tuhan dan juga respons dari kita di dalam kita menjalankan hidup kita yang di dunia yang ya tidak baik-baik ini ya. Itu. Apakah cukup menjawab? Jadi ada elaborasi dikit yang minimal ini udah terjawab lah ya. Yang itu. Oke. Ya terakhir mungkin ya silakan. Cukup panjang hari ini. Panjang sekali, jadi ampuni saya. Karena memang bahannya harus sampai beres segini. Oke, lanjutkan. Saya mau 5 pertanyaan tapi 1 aja hari ini ya. Waduh, boleh silakan maju isi bahan. Ya. Ini menarik karena dari tadi kan membahas juga bahwa Injil ini adalah solusi ya. Memang ada juga dan dia memang memberikan suatu kondisi pemulihan yang sudah tapi belum gitu ya. Already but not yet. Waktu sebelum Kristus datang kan memang dunia semacam, ya bolehlah kita bilang belum dalam pengharapan yang gimana, belum sepenuhnya gitu. Masih digaung-gaungkan gitu dari perjanjian lama. Terus Kristus datang kemudian dia menginaugurasikan kerajaannya, memberitakan Injil gitu ya. Lalu, nah memang Tuhan juga ada pelajaran bilang Tuhan tuh tidak langsung menyempurnakan mempelai perempuannya. Tunggu nanti pada saat dia sudah memperbarui segala sesuatu, baru kemudian dia disempurnakan gitu. Nah jadi kan ada masa nih, kita di dalam masa sekarang Tuhan sudah datang, tapi juga masa yang Tuhan memang belum menyempurnakan kita gitu. Nah apakah ini semacam suatu ruang begitu yang saya pikir dari tadi, suatu ruang untuk kita memang misalnya, saya belum tahu kata yang tepat gitu, apakah trial and errors, kemudian juga
em, ada ujian, terus kita didisiplin, terus bertumbuh begitu ya. Apakah semacam itu tujuan Tuhan gitu ya? Apakah Konovan juga pernah merenungkan ini? Kenapa sih Tuhan Yesus datang kan nggak langsung menyempurnakan gerejanya? Perlu waktu, perlu diizinkan harus memberitakan Injil lagi gitu-gitu. Ya, Oke. kurang lebih begitu. Apakah maksudnya ini semacam ruang apa begitu yang Tuhan kasih gitu ya? Oke. Ya itu. Pertanyaan kedua? Enggak. Ya, sebetulnya ini kalau mau saya masukin jokes, Tuhan memberikan belumnya ini supaya bisa kita ada kesempatan untuk cari pacar. Menikah, menikmati hidup di dalam Kristen. Enggak, itu jokes ya, jokes. Cuman itu sesuatu yang indah juga ya. Jadi pertama, ya ini untuk memberi pengharapan bagi saudara sekalian. Kalau Kristus datang besok gimana? Jangan-jangan saudara malah, jangan saya belum dapat nih. Itu kan jadi sisi lain juga kan. Nah makanya sebetulnya ini apa ya? Pertama memang kita kan nggak bisa ngapain-ngapain rencana Tuhan kan. Ya memang Tuhan sudah kasih rencananya bentuknya seperti ini. Kalau mau ngomong close case ya, cuman kan tentu nggak bisa sependek itu ya. Nah kedua, ya Tuhan ingin kita berproses. Ya. Yang ketiga, ini jadi loncat-loncat karena sudah nggak muat. Ya sudahlah di sini karena Tuhan ingin kasih kita, ingin masing-masing dari kita ini punya cerita, story. Ya. Jadi kan kalau misalnya langsung beres semua kan masing-masing dari kita kan udah langsung ya. Kalau paling simpel sih Alkitab jadi hanya satu halaman lah gitu. Langsung beres semua gitu. Kalau misalnya langsung cepet beres gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau nambah-nambahin. Dan kalau yang dari sisi Alkitabnya, ini kan semua dari pemikiran saya. Kalau yang dari sisi Alkitabnya karena Tuhan memang kasih kesempatan yang belumnya ini untuk supaya orang-orang bertobat kan. Ya. Jadi masih orang-orang yang masih ini nih yang UUPG ini untuk bisa bertobat. Dan kita pun diundang Tuhan untuk kita bareng-bareng menjalankan pekerjaan misi Tuhan ini. Jadi setelah Tuhan Yesus datang menjadi penginjil yang paling pertama, memberitakan Injil, membawa orang-orang bertobat. Yang paling pertama itu penjahat di sebelah kanan Yesus kalau yang sering dibicarakan kayaknya lebih sih ya. Nah, tetapi setelah itu ya Tuhan memberikan mendelegasikannya kepada kita untuk kita menjalankannya gitu. Sehingga ya ada masa sudah dan belum ini karena memang kenyataannya kan masih banyak yang belum mendengarkan Injil gitu ya. Itu sih. Jadi ada proses, Tuhan ingin kita berproses. Yang ini yang paling close case-nya emang rencana Tuhan udah dari sananya kayak gitu. Udah gitu Tuhan ingin kita ada cerita dan kalau yang dari Alkitab memang ini kan ada ayatnya ya di yang Roma juga kan bahwa Tuhan memberikan kesempatan di masa antara ini untuk kita memberitakan Injil gitu orang-orang yang belum bertobat gitu. Dan ya ini yang menjadi sisi indahnya gitu dibandingkan kalau kita melihat terlalu kaku dari yang sisi rencana Tuhan. Apakah cukup atau mau kita kembangkan lagi? Masih ada 5 menit. 2 menit ya. Ya kalau mau yang lain udah pada udah cukup ya, oke. Terakhir. Mungkin sharing aja kali ya. Kan tadi temanya apakah dunia ini baik-baik saja. Mungkin dari 2000 tahun yang lalu kali ya. Atau lebih dari itu sama kayak saat ini. Mungkin udah nggak baik-baik aja. Cuman mungkin nggak terekspos kayak saat ini aja kan. Media nggak banyak sekarang. Terus juga dulu juga mungkin belum ada statistik atau apa. Sensus kan juga waktu Yesus lahir baru ada. Terus ya mungkin ya begitulah dunia. Baik-baik aja atau nggak baik-baik aja bukan apa ya. Bukan sesuatu yang bisa kita nilai mungkin ya.
Terus juga tadi ditanya sempurna. Sebenarnya sempurna itu apa juga kita mungkin nggak tahu ya. Kalau dari perspektif kita mungkin sempurna itu apa kayak malaikat atau seperti apa. Sementara malaikat sendiri mungkin kita nggak tahu ya. Yang kita tahu mungkin nggak ada emosi. Sementara kalau nggak ada emosi itu ya seperti robot juga. Kalau kita nggak punya emosi kayak robot, apa seperti itu sempurna juga? Kayaknya enggak juga ya. Terus juga kita tahu ada malaikat juga yang mungkin ada pride-nya. Itu juga salah satu dari dosa yang bikin malaikat ini jadi jatuh dalam dosa. Terus? Ya mungkin sharing aja, mungkin apakah sempurna ini apa ini? Atau dari sekian banyak kekurangan di dunia ini yang bikin sempurna ini, apakah karena kita punya tujuan menjadi sempurna atau tujuan menuju kepada kesempurnaan atau kepada Tuhan lah istilahnya. Kalau kita nggak punya tujuan kan, apakah kita mau melewati hari-hari yang nggak punya goal gitu aja. Ya mungkin itu mungkin. Oke, ini sharingnya. Sharing yang cukup ini ya, karena itu saya rasa sharing yang sangat mungkin untuk kita alami juga ya. Jadi pergumulan yang, apalagi kalau saudara yang di dunia kerja yang notabene pasti rutinitas terus ngulang-ngulang, looping. Kok kesannya itu seperti gitu-gitu saja. Wah, ini saya jadi PA tambahan ya. Ini terakhir lah ya. Itu kita jadi kaitin ke apa ya? Ke konsep kita pengkhotbah. Ya. Jadi ada 3 macam waktu di dunia ya. Waktu yang linear. Saya lupa ada satu lagi apa ya. Dan memang Tuhan itu menciptakan waktu yang loop ya. Kita tahu dari mana? Satu lagi, ini semua akan diarahkan kepada ini ya. Tapi emang Tuhan mendesain dunia ini dalam bentuk looping. Saya nggak usah jadiin kuis Alkitab ya. Di kitab Kejadian 1. Terang malam, terang malam, terang malam. Itu kan looping. Ya. Berarti Tuhan memang ingin kita hidup di dalam waktu yang looping, tapi yang ada linearnya kemana. Gitu ya. Jadi yang namanya rutinitas itu memang sesuatu yang memang pasti manusia akan jalanin. Justru yang ketika kita ingin break dari looping tersebut ya, kalau kita nggak punya rutinitas, kita nggak punya liturgi, ya hidup kita pasti kacau, nggak ada keteraturan. Kalau kita nggak ada bangun pagi jam 7, kerja, tidur jam 9. Coba saudara pengen break. Saya pengen bangunnya jam 11, jam 12. Besok pasti udah ada SP dari kantor. Itu paling simpel ya. Karena itu emang cara kerja Tuhan di dalam dunia ini. Dan looping inilah yang ada linearnya menuju kepada kesempurnaan ini. Dan nah inilah tadi ya, ini mungkin jawaban saya nggak akan bisa lengkap untuk melengkapi ya. Cuman saya akan mengadres yang loopingnya ini aja ya, yang rutinitas. Dan inilah kenapa kita perlu, salah kok, kan saya malah arahnya ke sini. Harusnya ke sini, ya. Inilah yang jadi goal kita, ya. Pengalaman yang limpah di dalam Tuhan, dibentuk menjadi gambar dan rupa Tuhan, segala macamnya itulah yang betul-betul harus kita dapatkan di dalam kita menjalankan looping, di dalam linear kita menuju ini, gitu ya. Yang menjadi goal kita. Dan kalau saya lihat sih emang, satu hal yang pasti selalu ada di dalam dunia ini ya dosa kan. Itu yang tidak berubah kalau dari konteks kitab pengkhotbah. Tapi dunia ini juga berkembang sisi lain. Ya kan, berkembang. Dan berkembangnya itu justru yang bisa menjadi pengharapan kita kan. Memang berkembang, tapi dosanya selalu sama. Ini selalu sama gitu. Itulah yang nggak ada yang berbeda di dalam matahari. Yang jadi konteks kitab pengkhotbah itu apa yang nggak ada yang berbeda. Manusia dosanya itu terus diulang terus. Tapi dunia kita berkembang. Ya, Tuhan tetap menjalankan Kejadian 1 itu terus berkembang gitu menjadi kota Yerusalem baru gitu, dan itu menjadi pengharapan kita nanti ya.
Oke, kayaknya sudah overtime. Mari kita semua berdoa ya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami firman yang limpah. Kiranya firman itu betul-betul menggerakkan kami untuk kami betul-betul memiliki visi dan misi yang jelas dalam hidup kami ini, terutama di dalam dunia yang rusak dan yang berdosa ini, supaya kami betul-betul memiliki pengharapan yang sungguh di dalam keselamatan, di dalam Injil yang sudah Engkau berikan bagi kami, Injil yang akan membawa kami kepada kesempurnaan penggenapan dunia ini ketika Kristus datangin kedua kali. Kiranya pengharapan Injil inilah yang terus kami ingat dan yang betul-betul kami hidupi di dalam hidup kami, khususnya di dalam ekspresi ibadah kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan kami sebagai orang Kristen di dunia ini dengan sepenuhnya dan betul-betul disempurnakan ketika Kristus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya.